Bab 735. Bencana sepanjang masa. Linlang Pavilion, kekuatan netral di dunia seni bela diri kuno. Sejak dahulu, kekuatan ini tidak pernah mencampuri urusan dunia luar. Namun, murid kekuatan ini malah tersebar kemana-mana. Mungkin saja seorang petani adalah murid Linlang Pavilion. Mungkin juga seseorang yang terhebat di dunia adalah murid Linlang Pavilion. Negara Dacia bagian tengah adalah pegunungan yang berliku. Pegunungan ini dipenuhi dengan puncak gunung yang sangat tinggi, berjumlah 81 puncak gunung. Di puncak gunung tengah, di bagian puncaknya, di samping tebing yang curam, terlihat seorang anak muda duduk bersila di atas sebongkah batu besar. Dilihat dari penampilannya, usianya hanya sekitar 20-an tahun, memakai jubah panjang berwarna biru kehijauan. Terlihat sangat elegan dan tampan, tapi banyak terselip uban di kepalanya. Saat ini, mulutnya mengulum sebatang rumput. Seekor merpati putih terbang dan muncul di hadapan pria itu. Mengepakkan sayap di sekitarnya. Terbang dengan melompat. Pria itu mengulurkan tangan dan merpati hinggap di telapak tangannya. Dia mengambil sebuah memo kecil yang terikat di kaki merpati, kemudian melambai seadanya, dan merpati itu pun terbang menjauh. Dia membuka memo dan membacanya. Di bawah perlintasan Gunung Tian Shan, angin berhembus dan awan bergerak, reinkarnasi sepanjang masa, bencana besar sepanjang masa. Setelah membaca isi memo, raut wajah pria itu menjadi serius dengan perlahan. Apa penerus Raja Lanling sudah lahir? Apa kedamaian akan hancur? Reinkarnasi sepanjang masa, bencana besar sepanjang masa. Siapa yang menyebabkan bencana ini? Apa Tortura? Atau Demon? Jangan-jangan, penerus Lanling. Dia bergumam dengan perlahan, mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti orang. Tentu saja, di sini juga tidak ada orang. Setelah lama berlalu, dia berdiri. Kedua tangan diletakkan di belakang dan meninggalkan tebing curam ini dengan perlahan, dan berjalan menuruni gunung. Tak lama kemudian, sudah terlihat bangunan kuno. Negara Dacia, belantara selatan, perlintasan Gunung Tian Shan. Kingston Jiang duduk bersila di puncak Gunung Tian Shan. Dia sedang berusaha mengatur kondisinya, bersiap untuk menyambut pertarungan berikutnya. Di kaki gunung, sekelompok orang berjalan dengan perlahan. Ada 8 orang. 8 wanita yang memakai gaun putih bersih dan cadar di wajahnya. Wajah para wanita tidak terlihat jelas, tapi dari postur tubuh dan garis wajah yang terlihat samar, ini adalah 8 wanita yang sangat cantik. 8 orang mengangkat sebuah tandu berwarna putih. Ilmu meringankan tubuh ke-8 wanita ini bagus sekali. Terus bergerak maju di atas beberapa pohon setinggi puluhan meter. Dalam beberapa detik, sudah maju beberapa puluh meter. Dalam beberapa tarikan napas, sudah menghilang dari puncak gunung ini. Di dalam tandu, duduk seorang pria. Orang ini berpakaian putih, kelihatannya berusia sekitar 25-26 tahun, sangat tampan, berwajah oval standar. Hanya saja, wajah tampan ini sedikit pucat, terlihat sedikit tidak sehat. Di puncak gunung yang lain, Klu Tang duduk bersila. Dia sudah 1 minggu tiba di perlintasan Gunung Tian Shan. Jika dihitung-hitung, hari ini adalah hari pertarungan Kingston Jiang dengan orang misterius. Saat ini, seorang murid partai Tianmen yang bertopeng datang dengan cepat. Berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepala, dan mengeluarkan suara yang rendah dan serak. Ketua, ada yang muncul di perlintasan Gunung Tian Shan. Siapa? Klu Tang berdiri dengan cepat. Tidak jelas. 8 wanita mengangkat sebuah tandu. Sungguh cepat. Orang kita tidak mampu menahannya. Saat ini sudah berjalan ke arah puncak Gunung Tian Shan. Seharusnya, sudah mencapai puncak. Baiklah. Aku tahu. Pergilah. Baik. Murid partai Tianmen yang berlutut, bangkit dan pergi dengan cepat. Klu Tang memakai topeng yang ada di tangannya. Setelah memakai topeng hantu yang mengerikan ini, lalu mengambil pedang pembasmi iblis yang terbungkus sarung. Namun,
dia tidak menampakkan diri dengan segera. Karena ini urusan Kingston Jiang. Jika dia ikut campur sekarang dan ketahuan Kingston Jiang, pasti akan menyalahkannya. Dia hanya bisa bersembunyi. Dia akan turun tangan jika Kingston Jiang dalam bahaya. Jika Kingston Jiang bisa mengalahkan lawannya, dia tidak perlu turun tangan. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Latihan Kingston Jiang sudah mencapai tingkat alam ke-8, dan berlatih energi kirasi bintang, ditambah kekuatan dewa yang abadi, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Kemampuannya yang sebenarnya, masih jauh lebih lemah dari Kingston Jiang. Juga, karena meminjam kekuatan darah kura-kura, barulah kekuatannya bisa meningkat. Jika Kingston Jiang saja kalah, maka dia juga belum tentu bisa mengalahkan musuh meskipun sudah menggunakan darah kura-kura. Kecuali dia bergabung dengan Kingston Jiang. Perlintasan Gunung Tian Shan, di puncak gunung. Kingston Jiang duduk bersila di atas tanah, bagaikan seorang biksu tua yang bermeditasi. Jocelyn Chen terus berdiri di samping dan berdiam, juga sudah melihatnya selama beberapa hari. Dia juga sedang menghitung waktu di dalam hati. Dihitung-hitung, hari ini adalah hari pertarungan yang dijanjikan. Namun, musuh masih belum muncul. Tuan Muda Jiang. Dia tidak tahan lagi untuk memanggil. Mendengar suara panggilan, Kingston Jiang membuka mata dengan perlahan, mengambil pedang pidana yang tertancap di tanah, berdiri, lalu memandang Jocelyn Chen sejenak dan bertanya, "Kenapa?" Jocelyn Chen mengangkat kepala untuk melihat matahari dan berkata, "Seharusnya hari ini adalah waktu pertarungan, sekarang sudah tengah hari, tapi tidak ada musuh yang muncul, mungkinkah ini sebuah lelucon?" Jocelyn Chen merasa itu sungguh mungkin. Siapapun yang memberikan surat tantangan, pasti akan meninggalkan nama. Bahkan, akan mengumumkan ke seluruh dunia. Namun, orang yang memberi surat tantangan ke Kingston Jiang, bukan hanya tidak menulis nama, bahkan berita ini sama sekali tidak tersebar. Jika bukan karena Kingston Jiang pergi ke Sekte Gunung Tian Shan, Sekte Gunung Tian Shan juga tidak tahu kalau ada yang memberi surat tantangan kepada Kingston Jiang. Dia menebak, mungkin saja ini sebuah lelucon. Atau, ini sebuah rencana untuk menjebaknya keluar. Musuh bukan ingin bertarung dengan Kingston Jiang. Hanya ingin memancing Kingston Jiang keluar, tidak menginginkan Kingston Jiang tinggal di Jiangzhou. Kingston Jiang juga tidak tahu. Namun, beberapa hari ini ponselnya selalu dalam keadaan aktif. Tidak ada informasi yang datang dari ibu kota, kota Jingdu. Ini seharusnya bukan untuk memancingnya keluar, barulah memintanya datang ke tempat ini. Di saat Kingston Jiang ragu, 8 wanita yang memakai gaun putih dan bercadar ini terbang dengan cepat mengangkat sebuah tandu. Dalam beberapa tarikan napas, sudah muncul di puncak gunung. Ke-8 orang ini berdiri di atas tanah dengan kokoh. Jocelyn Chen bergeser tanpa sadar dan berdiri di belakang Kingston Jiang. Kingston Jiang juga mengawasi dengan ketat pada tamu tak diundang yang muncul ini. Dia tahu, orang yang di dalam tandu adalah orang yang memberinya surat tantangan. Karena sudah datang, kenapa menyembunyikan diri? Keluarlah. Kingston Jiang memegang erat pedang pidana di tangannya dan menatap tajam ke arah tandu. Melalui kain kasa putih di sekeliling tandu, samar-samar dia dapat melihat orang di dalam tandu adalah seorang pria berpakaian putih. Dilihat dari garis wajah, usianya sepertinya tidak begitu tua. Jocelyn Chen juga mengawasi pria di dalam tandu itu. Dia juga penasaran. Siapakah orang ini? Beraninya memberikan surat tantangan pada Kingston Jiang. Huk-huk. Terdengar suara batuk ringan dari dalam tandu. Kemudian, tirai di bagian depan tandu terbuka. Seorang pria duduk malas di dalam tandu, memandang Kingston Jiang dan Jocelyn Chen yang tidak jauh darinya, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Kingston Jiang, kamu cukup tepat waktu. Yurika Kai berada di mana?" Kingston Jiang berjalan beberapa langkah ke depan. Raut wajahnya mendadak murung. Sedangkan Jocelyn Chen yang berada di belakangnya, matanya terkunci, ekspresinya mengandung makna tidak percaya, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya muncul.
Jack Chen. Jocelyn Chen menatap tajam pria muda yang duduk malas di dalam tandu. Bersambung.